Ya, eh, Penlat ini memang diadakan secara online ya. Jadi kita menggunakan platform Zoom. Ini adalah informasi, saya sampaikan aja informasi yang kemarin kami dapat selama TOT, bahwasanya yang pertama informasi yang perlu teman-teman ketahui, yang pertama adalah Penlat ini merupakan salah satu aspek penilaian KKN setara dengan UTS. Jadi mahasiswa yang tidak ikut Penlat dicatat, ya, nanti akan hanya ada pengaruh terhadap nilai akhir. Selain itu nanti akan saya kirim linknya. Nanti mahasiswa bisa melihat YouTube KKN, ya, ada juga Instagram, bisa follower akun Instagram KKN untuk nanti mendapatkan progres kegiatan KKN yang akan kita lakukan, baik itu di YouTube maupun di Instagram. Dan nanti linknya akan saya kirimkan atau barangkali teman-teman sudah mendapatkan filenya, tapi tetap nanti akan saya berikan di WA Group. Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan saya Widya Nusantara, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya merupakan dosen pendamping lapangan teman-teman yang nanti akan melakukan KKN Merdeka Belajar. Perlu diketahui, KKN Merdeka Belajar ini masih sifatnya betul-betul baru, ya. Ini semua sedang mencari pola, ya, semua masih mencari pola. Di samping itu kita dituntut untuk melakukan KKN Merdeka Belajar, tapi di samping itu kita sedang dalam kondisi pandemi, sehingga luar biasa dampaknya luar biasa. Nanti itu modelnya seperti apa. Tetapi ya udah, karena kita memang ya kondisi ini mau nggak mau harus dilaksanakan, apapun itu hasilnya, apapun itu nanti yang terjadi. Yang penting kita bersama-sama melakukan. Jadi teman-teman nggak usah nanti bingung, karena memang kita bersama-sama jalan pada posisi jalan yang baru, ya. Kita nggak bisa konsultasi ke senior kita karena mereka belum mengalami, ya, percuma. Artinya apa ya? Ilmu yang kita pakai semuanya itu adalah ya mencoba, terus mencoba mengeksplor diri kita. Apakah ini berbeda dengan yang kemarin-kemarin? Tentu sangat berbeda jauh. Dan semua masih berproses, ya. Semua masih berproses, tidak hanya di UNESA, di kementerian itu juga masih berproses. Karena gagasan Merdeka Belajar ini sifatnya masih baru, di samping baru, karena ada dampak COVID-19 inilah, sehingga penyesuaian-penyesuaian itu terjadi. Nah, perlu diketahui teman-teman, bahwasanya KKN ini kita karena COVID ini, oleh karena itu kebijakan KKN itu teman-teman memilih lokasi yang sesuai dengan tempat tinggal teman-teman, ya, lokasi tempat tinggal teman-teman yang terdekat di mana, ya. Nah, saya tidak tahu apakah kelompok-kelompok ini sudah memilih tema besar KKN atau masih belum. Ada perwakilan barangkali kelompok Surabaya 36 ya? Belum memilih. Belum memilih, oke. Kelompok Magetan?
Sudah memilih atau belum? Belum, Pak. Belum. Ada ini yang dari Lumajang? Lumajang belum gabung. Jayapura, kelompok Jayapura. Ya? Oke. Ada yang dari Lumajang? Iya Pak, dari Lumajang. Oke gabung. Jayapura. Belum gabung Jayapura. Oke, jadi Magetan sudah gabung, Surabaya sudah gabung, Lumajang sudah gabung. Ya, maka teman-teman nanti silakan kelompok-kelompok itu nanti memilih KKN ini nanti bicara pada proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, program proyek di desa, atau asistensi mengajar di satuan pendidikan atau proyek independen. Ya. Ini adalah jadwal KKN kita. Nanti kita akan coba jelaskan satu persatu ya di sini. Satu kelompok KKN hanya boleh memilih satu tema saja, dilaksanakan secara kolaboratif kelompok. Ya. Satu kelompok, satu desa atau mitra. DPL dan mahasiswa menentukan desa saat penlat. Ya, nanti kita di WA Group silakan nanti sasarannya mau desa mana berdasarkan rundingan ya. Saran saya cari desa, kriterianya desa yang dekat dan desa yang sekiranya masyarakatnya itu siap menerima kedatangan kita. Desa yang masyarakatnya itu atau desa yang dinamis lah intinya. Desa dinamis itu apa? Desa yang kita ajak bersama-sama bisa berkolaboratif ya. Indikatornya itu barangkali teman-teman mengenal tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh pemudanya barangkali, atau mungkin teman-teman bagian dari Karang Taruna itu silakan. Justru itu akan lebih cepat dalam melakukan akselerasi KKN di desanya masing-masing. Nah, jadwal KKN kita akan penlat hari ini ya, dan kita ada penlat kedua nanti di 27 Februari. Nah, keberangkatan itu memang idealnya 23 Februari, tetapi ada yang perlu saya sampaikan. Ini nanti masih dikoordinasikan dengan DPL, masih ya koordinasi dengan saya. Kapan nanti boleh diberangkatkan? Ini terkait dengan izin, Mas, karena daerah ini kan daerahnya banyak. Ada Lumajang, ada Malang, Lumajang, Surabaya, Magetan. Surabaya Magetan itu relatif mudah. Kalau Lumajang masih nanti karena terkait dengan izin di Bankes Bangpol. Ya, kalau sudah ada surat izinnya, baru teman-teman bisa meluncur. Tapi kalau belum ada surat izinnya, ya teman-teman masih istilahnya menyiapkan dulu, ya menyiapkan dulu. Nah, nanti coba akan saya lacak di pusat KKN apakah surat dari Bankes Bangpol itu sudah turun atau belum. Yang sudah turun mana saja lah itu nanti menjadi lampiran teman-teman untuk melakukan koordinasi dengan aparatur pemerintahan yang ada di desa. Ya, idealnya memang kita berangkat 23 Februari. Nah, nanti ada penlat kedua, 27 Februari nanti ini lebih bicara pada proposal. Jadi ada tenggat waktu 20 sampai 27 itu adalah teman-teman menyusun proposal. Menyusun proposal, ingin ingin kembangkan. Nanti akan ada supervisi KKN mulai 12 sampai 16 April. Ada Monef KKN 24 sampai 28 Mei ya, dan seminar hasil KKN insya Allah dilaksanakan 14 Juni. Jadi kita kurang lebih 6 bulan ya. Satu semester KKN-nya ini, Merdeka Belajar.
Nah, ya, penlat mahasiswa lah ini dilakukan 2 kali. Yang pertama saya menyusun proposal program bersama DPL, menyusun logbook kegiatan nanti selama 23 Februari sampai 15 Juni itu ada laporan, bisa tiap minggu atau tiap bulan, nah ini tiap bulan. Atau mungkin nanti kalau ada tiap minggu, ya tidak masalah tiap minggu dilaporkan. Menyusun materi program yang akan dilaksanakan, ada nanti revisi proposal. Proposal dikumpulkan pada penlat kedua dan diunggah ke SIM KKN. Oh ya, jadi proposal jadi antara mulai saat ini sampai nanti 27 itu adalah menyusun proposal. Harapannya nanti di penlat kedua itu sudah selesai dan siap diunggah ke SIM KKN. Nah, mahasiswa nanti juga menerima topik KKN, spanduk, umbul-umbul. Ya, pendistribusian nanti masih didiskusikan apakah nanti diambil di Satuan Merdeka Belajar. Jadi perlu kami informasikan bahwasanya kapus KKN bukan lagi ada di LPPM ya. Jadi ini perubahan itu betul-betul masif dan sistematik ya, perubahan ini tidak hanya program tapi struktur organisasinya juga berubah. Jadi kita punya namanya sekarang itu adalah Kasat ya. Kasat itu adalah Ketua Satuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu dipimpin oleh Dr. Soleh itu sebagai Ketua Satuan ya. Ketua Satuan Merdeka Belajar. Nah, di bawah Ketua Satuan itu ada beberapa divisi, ada divisi KKN, ada divisi PPL, ada divisi magang industri ya. Itu kita nanti akan ada di divisi KKN. Ya. Nah, nanti mekanismenya akan menyusul bagaimana distribusinya topik KKN, spanduk dan umbul-umbul. Tapi yang jelas itu ada. Apakah nanti perwakilannya atau dikirim, ya itu nanti masih dibicarakan oleh tim. Nah, ini penerimaan mahasiswa. Kalau kita ngomong idealnya itu memang 23 Februari bagi yang sudah tidak ada masalah dengan surat rekomendasi dari Bankes Bangpol. Itu bisa tanggal 23 Februari. Tetapi kalau masih surat itu belum turun, ditunggu dulu ya sampai surat itu sudah clear, sudah turun, baru bisa melakukan penerimaan mahasiswa di lokasinya masing-masing. Mahasiswa menggunakan jaket alma mater dan pakai topi dalam kegiatan KKN. Bisa melakukan koordinasi selama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan. Bisa bertegur sapa dengan pihak yang berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi intinya KKN ini harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan sembarang, jangan mudah mengupload kegiatan KKN ketika menggunakan jaket alma mater, tetapi dalam kondisi yang tidak protokol kesehatan, artinya tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak. Jangan sampai memfoto dan diupload, apalagi diupload di media sosial. Ya, kalau hanya dokumentasi pribadi silakan, tetapi jangan sampai diupload di media sosial. Boleh diupload di media sosial tatkala protokol kesehatan itu betul-betul dijalankan secara tertib, ya, jaga jarak dan semua berpakai masker gitu ya, dan memang tidak berkerumun, ya, hanya beberapa saja, nggak masalah. Tetapi udah lebih aman, nggak usah diupload di media sosial, itu nanti akan riskan nanti, karena nanti ketika itu ada laporan, maka teman-teman nanti yang akan berhadapan dengan Satgas COVID. Gitu. Ya, jadi KKN ini penuh resiko. Resikonya itu karena kita di masa pandemi, jadi bukan berarti nggak boleh KKN, tetap boleh KKN, tapi ya itu tadi dengan protokol kesehatan yang cukup ketat.
sebagai antisipasinya yaitu tadi jangan mudah upload foto sembarangan gitu. Kalau mau upload foto ya silakan, tetapi syaratnya harus menggunakan protokol kesehatan, masker, jaga jarak dan sebagainya macamnya. Karena nanti kalau sampai tidak melakukan protokol kesehatan, sampai dokumen teman-teman yang ada di media sosial, entah itu Instagram, entah itu Twitter atau itu ketahuan Satgas Covid, maka akan di tracing teman-teman, maka dia dilacak. Karena tahun kemarin sudah ada yang kena, ada kelompok di Nganjuk, itu foto dan tidak menggunakan protokol kesehatan yang memadai. Ada masker tapi tidak digunakan. Tidak jaga jarak, foto terus diupload di media sosial, besoknya langsung dipanggil sama Satgas Covid daerah setempat, dan kita kena surat peringatan. Nah, sekali lagi, ini protokol kesehatan harus betul-betul diterapkan dengan tertib. Karena kalau tidak ya kita berhadapan dengan yaitu tadi Satgas Covid. Kalau sudah Satgas Covid itu misalkan pemerintahan desa, pemerintahan daerah itu udah nggak bisa bertindak. Rektor juga nggak bisa berbuat banyak, ya, karena ini sudah satuan Satgas yang menangani COVID. Hati-hati. Jadi itu tadi betul-betul jalankan protokol kesehatan. Mahasiswa di lokasi selama 23 Februari sampai 15 Juni 2021, mahasiswa melakukan koordinasi dengan kepala desa, staf dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama dan protokol kesehatan. Mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Setiap hari ternyata ya. Setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Jadi kelompok hanya ada akses satu, biasanya ketua kelompoknya, yang nanti akan kita data, ketua kelompoknya yang dapat akses untuk bisa masuk SIM KKN dan mengunggah dokumen-dokumen dan juga logbook. Bagaimana ketika ada keterbatasan sinyal? Kalau saya boleh logbook foto itu di-upload tiap minggu, tetapi tiap hari itu masih ada. Jadi 6 kegiatan, 6 hari. Gitu. Tetapi nanti di-upload di akhir pekan gitu. Siapkan berarti ada siapkan tim khusus untuk upload logbook dan foto kegiatan. Ada 1 atau 2 orang yang dipasrahi. Biasanya dokumentasi itu dia tidak hanya mengambil foto, tetapi dia juga harus menyusun narasi dan mengupload kegiatannya. Jadi sudah satu paket menjadi tupoksinya Budedok gitu, publikasi dan dokumentasi gitu. Oke. Dosen membimbing secara online ya melalui, jadi nanti saya akan melihat mengontrol di SIM KKN, memberikan masukan melalui SIM KKN. Mahasiswa melaksanakan program sesuai program yang telah disusun bersama dengan DPL. Oke. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang nanti akan bisa teman-teman lakukan? Yang pertama adalah pelaksanaan proyek kemanusiaan, ya. Bisa itu mitigasi bencana kalau memang daerahnya dirasa itu memang daerah pegunungan yang rawan dengan tanah longsor dan sebagainya macamnya. Jadi bisa mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik mitigasi bencana, mengurangi resiko bencana alam yang merupakan serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Mengurangi resiko bencana sosial merupakan suatu bencana akibat manusia seperti konflik sosial, penyakit masyarakat, dan teror. Nah, ini bisa teman-teman temanya nanti terkait dengan pelaksanaan proyek kemanusiaan. Termasuk juga nanti bicara pengorganisasian masyarakat, Satgas ketika Satgas di tingkat desa yang
kalau memang dibutuhkan sewaktu-waktu jika daerah tersebut terkena bencana. Nah, dalam hal ini teman-teman juga harus melakukan patologi sosial itu adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, mendeteksi masalah sosial atau penyakit sosial, dan melakukan sosialisasi dampak bahaya masalah-masalah sosial. Ya. Ini tidak perlu saya jelaskan. Teman-teman di desa nanti juga bisa melakukan pelayanan sosial, ya, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktek pekerjaan sosial berbasis praktek disiplin akademis, mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, pemberdayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau di sana semisal desa itu ada posyandu lansia atau ada panti asuhan, nah teman-teman bisa nanti mendampingi lembaga-lembaga tersebut melakukan kegiatan pekerjaan sosial, baik itu dari panti asuhan maupun juga posyandu lansia kalau memang di sana ada posyandu lansia, biasanya ada. Saya cepat saja, angka waktunya mepet. Teman-teman juga bisa mengembangkan atau mendampingi atau merancang pendidikan untuk perempuan, ya. Baik itu menyusun indeks pembangunan gender atau juga nanti mengkampanyekan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, atau juga melakukan pendidikan perempuan yang lainnya. Banyak literasi di internet, banyak, dan nanti wujudnya seperti apa bisa didiskusikan dengan saya di WA Group. Itu tadi adalah satu tema tentang proyek kemanusiaan. Jadi yang selanjutnya adalah kegiatan kewirausahaan. Ya, ini bisa dilakukan kalau teman-teman lokasinya adalah di daerah perkotaan seperti Surabaya. Ya, jadi memberdayakan masyarakat setempat yang memang masyarakatnya itu kebanyakan memiliki UKM dan UKM-nya ini masih belum berkembang. Ya, bisa teman-teman kasih pelatihan, bisa teman-teman dampingi dalam menyusun pembukuan cash and flow, ya, mengukur BEP dan banyak sekali sampai packaging, sampai marketing, baik itu marketing online maupun offline, ya. Jadi mengembangkan sektor-sektor ekonomi mikro. Nah, ini kegiatan wirausaha. Ini kalau saya ini masukan saya kalau ada Surabaya ini cocok, ya. Nah, ini ada satu laman website untuk satu desa. Laman ini dapat memunculkan berbagai produk. Bisa nanti teman-teman mengembangkan platform digital, ya, baik itu website maupun apa saja, marketplace, ya, dimasukkan marketplace yang ada di Indonesia bisa dikembangkan seperti itu. Ini nanti juga akan saya ingatkan kembali, laporan diangkat dalam bentuk file PDF dan MS Word. Laporan disertai foto-foto kegiatan yang bagus, memakai atribut UNESA, jaket, dan atau topi. Laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil, laporan ditandatangani oleh Kades dan DPL, lampiran laporan berupa logbook dan daftar hadir. Laporan file dalam bentuk MS Word dikirim ke email kkn pmunesa@gmail.com dan file PDF diunggah di SIM KKN. Ini ada sistematika proposal. Nanti ini akan saya kirim, ya, di grup. Saya hanya loncat saja yang penting-penting. Sistematika laporan juga ada di sini. Nah, seminar hasil KKN dilaksanakan secara online, ya, Google Meet, Zoom pada 14 Juni 2021. Mahasiswa menyusun artikel ringkasan hasil KKN. Panjang artikel 5-7 halaman disertai foto yang mendukung.
seminar bersama DPL bisa melibatkan mitra dampingan, mahasiswa wajib mengakomodir masukan dari peserta seminar. Artikel berisi pendahuluan hasil pelaksanaan rekomendasi tidak lanjut kegiatan KKN gelombang selanjutnya. Artikel yang sudah diperbaiki berdasarkan saran peserta seminar di email bersama lapor ke alamat kknpmunesa.gmail.com. Nah, ternyata ada hadiahnya. Wah, ini hadiahnya enggak tahu. Kegiatan KKN didokumentasikan ke dalam bentuk video yang menarik dengan durasi lebih dari 10 menit dan diunggah di channel akun resmi KKN Unesa. Video yang diunggah ke channel YouTube dikirim ke email, ya, video yang diunggah, linknya itu dikirim ke email. Video yang diunggah bisa di Instagram. Mahasiswa dimotivasi untuk melakukan subscribe channel YouTube dan follower ke akun Instagram. Video yang mendapatkan like terbanyak akan mendapat hadiah yang menarik. Besar hadiah akan diumumkan di laman SIM KKN. Informasi tentang KKN selalu diunggah di SIM KKN sehingga mahasiswa diharapkan melihat SIM KKN secara rutin. Oke. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada 1-2 yang perlu ditanyakan? Pak, saya mau bertanya. Ya, betul, silakan. Mengenai upload book tadi, Pak. Itu kan dilakukan setiap hari. Berarti KKN ini kami lakukan setiap hari gitu ya, Pak? Selalu ada kegiatan per harinya? Iya, betul. Setiap hari itu harus ada kegiatan, progres, ya. Lah nanti bagaimana nanti pengaturannya itu bisa melibatkan istilahnya bisa dibagi. Jadi ibaratnya gini, katakan berapa peserta, 14, nah itu bisa dibuat jadwal. Nah, nggak harus tiap hari 14 ini ada di desa itu. Sifatnya itu bisa gantian gitu. Hari pertama 3 anak yang ke desa ini. Besok Selasa piket. Tapi piket ini tidak jaga di balai, ini piket ini melaksanakan kegiatan gitu. Hindari ngumpul semuanya di balai desa. Ya, enggak boleh ya. Enggak boleh ada posko. Nah, gitu. Jadi jangan sampai ada semuanya katakan satu kelompok 14 itu gerudukan langsung di balai desa, ngumpul di sana enggak boleh. Ya. Jadi lebih baik langsung ke desa itu dalam rangka implementasi program. Kalau sudah ya udah silakan pulang. Nah, kalau koordinasi silakan koordinasi. Jadi begitu, Pak. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan ada lagi. Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Karena untuk kegiatan upload logbook sendiri, untuk kelompok saya itu cuma ada 3 orang, Pak. Ya, 3 orang ya. Sementara meskipun tinggal di satu kabupaten yang sama, tapi untuk kecamatan tinggalnya lumayan berjauhan, Pak. Seperti itu. Ya nanti gini aja, itu disiasati aja karena itu kekhususan sehingga nanti tapi tetap namanya logbook tetap ada. Kegiatannya ke lapangannya itu artinya gini, KKN itu tetap setiap hari, tetapi ke lapangan hanya barangkali bisa diatur ya. Karena kelompoknya 3 itu pengecualian. Jadi tetapi katakan kita seminggu 3 kali ke lapangan atau seminggu 2 kali ke lapangan, selebihnya nanti kerjaan di rumah. Pekerjaan di rumah itu bukan berarti
diam, tetapi mungkin merencanakan apa gitu. Itu tetap ada logbooknya. Jadi ada kegiatan di rumah apa, merencanakan pelatihan ini dan sebagainya macamnya, pendataan ini atau input data dan sebagainya macamnya. Itu. Jadi karena itu tadi 3 ini ya tetap KKN-nya tetap tiap hari dilakukan, cuma tidak selalu di lapangan. Bisa mungkin di rumah itu dalam rangka itu tadi input data, anggap aja lah rumah itu base camp-nya masing-masing gitu. Itu ya. Ini yang dari Jayapura ya. Terima kasih Pak. Saya dari Magetan. Oh Magetan. Magetan kok masa 3 Magetan? Iya. Oh Magetan 3. Awalnya itu ada 15 Pak. Terus? Awalnya ada 15, cuma saya tidak tahu semakin akhir tinggal 3. Oh gitu. Ya nggak tahu. Ya oke, dilaksanakan aja. Kita juga nggak ngerti perkembangannya nanti pasti. DPL-nya juga barangkali nanti yang tadi sudah sudah ada yang mau tukar, ya udah silakan. Yang Lumajang itu nggak tahu nanti bukan saya hanya ngisi penlat saja, tapi nanti ada dari dosen dari MIPA kalau nggak salah. Itu. Ini sedikit aja dari saya tentang KKN proyek di desa. Ya. Nanti file-file akan saya kirim, bisa dipelajari. Sebagian akan saya jelaskan di sini. Nah, ruang lingkup KKN proyek desa ini, teman-teman bisa mengembangkan bidang lingkungan hidup atau kelompok mendampingi kelompok bidang ekonomi BUMDes, ya, atau juga peningkatan pengembangan kapasitas kelompok bidang sosial dan budaya. Selalu saja yang paling penting. Ini contoh kegiatan pendampingan kelompok usaha, identifikasi pemetaan usaha mikro, ada pengembangan kelompok usaha, bidang manajerial, ini kalau kita bidang ekonomi di desa. Jadi kegiatan ini sudah ada, nanti kalau teman-teman ingin proyek di desa, nanti akan saya bantu, karena yang proyek desa ini saya menyusun, sehingga logbook atau rencana kegiatan untuk 1 semester itu insya Allah ada lah contohnya nanti. Ini bidang pendidikan, kalau ini tadi adalah bidang kelompok usaha, pendampingan kelompok usaha mikro. Kalau ini ada bidang pendidikan, teman-teman nanti bisa penguatan kelompok dan tata kelola administrasi di satuan pendidikan, di pendidikan non formal. Kalau di sana ada PKBM, itu bisa. Selain atau juga TBM ya, penguatan TBM. Oke, sambil saya cari file, ada yang lain barangkali perlu disampaikan, silakan. Nanti lebih lanjut kita akan diskusi, tetap ini hanya awal saja lewat Zoom. Nanti lebih lanjutnya kita ada di WA Group, sharing, atau mungkin nanti di penlat kedua, nanti tidak akan saya gabung seperti ini di penlat 2, nanti akan dikelompokkan sesuai dengan lokasinya masing-masing. Ada yang tanyakan? Nah, ini yang ini aktivitas. Jadi nanti teman-teman akan saya share ini yang KKN proyek di desa. Teman-teman bisa mengembangkan kapasitas kelompok bidang lingkungan hidup. Contohnya peningkatan
sanitasi dan kesehatan masyarakat, pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga terpadu, pendampingan pengelolaan sarana spam. Ada juga kapasitas kelompok bidang ekonomi atau BUMDes ya. Pengembangan kelompok usaha industri kreatif, pengembangan kelompok usaha kerajinan tangan, handicraft, pengembangan kelompok usaha kuliner, ya, pengembangan kelompok usaha makanan. Ini lengkap di sini. Ini bisa teman-teman aplikasikan kalau teman-teman memilih proyek desa. Ya, jadi sampai kepada kegiatannya, waktunya, outputnya, waktu sudah ada, tinggal copy paste menyesuaikan aja udah ini. Ini kalau teman-teman temanya ngambil yang proyek desa, ya. Ini ada di saya, dan nanti akan saya share. Ini kelompok lain tidak dapat ini kemudian yang saya susun ini. Jadi lebih sudah tertata kegiatan